I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. I feel my heart for the first time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hadiatmadja, jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, Prodi D3 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, kelas 1A. Ikan lais. Ikan lais memiliki klasifikasi sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Pisces, Ordo Ostariophysi, famili Siluridae, genus Cryptopterus, spesies Cryptopterus spp. Untuk harga di pasarnya, ikan lais dipatok dengan harga 40.000 per kilonya. Ikan seluang. Ikan seluang memiliki klasifikasi sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Actinopterygii, Ordo Cypriniformes, famili Cyprinidae, genus Rasbora, spesies Rasbora, Argyrophemia BLKR. Untuk harga di pasarnya, ikan seluang dipatok dengan harga 20.000 per kilonya. Ikan nila. Ikan nila memiliki klasifikasi sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Osteichthyes, Ordo Perciformes, famili Cicelidae, genus Oreocormis, spesies Oreocormis niloticus. Untuk harga di pasarnya, ikan nila dipatok dengan harga 30.000 per kilonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizal, jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, kelas 1A. Kepiting bakau. Kepiting bakau memiliki klasifikasi sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Malacostraca, Ordo Decapoda, famili Fortunidae, genus Scylla, spesies Scylla. Strata. Untuk harga di pasarnya, kepiting bakau dipatok dengan harga 100.000 per kilonya. Ikan tongkol memiliki klasifikasi sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Actinopterygii, Ordo Perciformes, famili Scombridae, genus Euthenus, spesies Euthenus efinis. Untuk harga di pasarnya, ikan tongkol dipatok dengan harga 75.000 per kilonya. Dan sotong memiliki klasifikasi sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas Cephalopoda, Ordo Cephilda, famili Cephilidae, genus Setia, spesies Setia rugosa. Untuk harga di pasarnya, sotong dipatok dengan harga 45.000 per kilonya. Dan itulah 3 jenis yang kami tanyakan di pasar Tatai. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi tentang ikan patin. Ikan patin berasal dari Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Ordo Ostariophysi, famili Cyneidae, genus Pegasius, spesies Pegasius hypophthalmus. Ikan patin mempunyai tubuh memanjang dengan warna putih perak, punggung agak berwarna kebiruan. Harga pasarannya sekitaran 30.000 per kilogram. Ikan bawal berasal dari Kingdom Animalia,
Phylum Chordata, Ordo Cyprinofermes, famili Charadidea, genus Colosoma, spesies Colosoma marcopomum. Ikan bawal memiliki tubuh yang jika dilihat dari samping berbentuk bulat oval dan putih, dengan warna bagian atas abu-abu gelap dan bagian bawah berwarna putih. Harga pasarannya sekitar 25-30 ribu per kilogram. Klasifikasi ikan mas berasal dari kingdom Animalia, Phylum Chordata, Ordo Cyprinoidea, famili Cyprinidae, genus Cyprinus, spesies Cyprinus carpiol. Ikan mas memiliki bentuk tubuh memanjang dan memipih tegak. Harga pasarannya sekitar 20-140 ribu per kilogram. Klasifikasi ikan tenggiri berasal dari kingdom Animalia, Phylum Chordata, Ordo Percomorphi, famili Combridae, genus Comberomorus, spesies Comberomorus commercial. Ikan tenggiri mempunyai tubuh yang panjang berbentuk torpedo, merupakan berenang cepat. Harga pasarannya sekitar 90 ribu per kilogram. Klasifikasi udang windu dari kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, genus Penaeus, spesies Penaeus monodon. Udang windu bersifat omnivora dan seringkali bersifat kanibal. Harga pasarannya sekitar 105 ribu per kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan ikan gabus. Ikan gabus yang dijual di pasar kisaran harga 45.000 per kilogram. Ikan gabus merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang terdiri dari dua jenis, yaitu karena terdapat 26 spesies yang hidup di daerah Afrika tropis. Beberapa ikan gabus memiliki tubuh yang kecil sekitar 17 cm, namun banyak juga yang memiliki tubuh yang besar dan pernah dilaporkan memiliki panjang hingga 1,8 meter. Manfaat ikan gabus untuk kesehatan tubuh. Menurut beberapa studi, ikan gabus memiliki jenis kandungan gizi yang lebih tinggi dibanding jenis ikan konsumsi lainnya. Ikan gabus memiliki kandungan protein sekitar 25,5%. Jumlah ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kadar protein dari ikan mas 16%, ikan bandeng 20%, ikan kakap 20%, atau ikan sarden 21,1%. Ikan gabus juga terkenal akan kandungan albumin, yakni protein di plasma darah yang fungsinya menjaga cairan dalam darah tidak bocor ke jaringan lain. Protein ini juga membantu membawa berbagai zat ke seluruh tubuh seperti hormon, vitamin, dan enzim. Berikut adalah beberapa khasiat dan manfaat ikan gabus yang mengejutkan dan perlu Anda ketahui. 1. Membantu pertumbuhan dan membentuk otot. Ikan gabus memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan yang terdapat jenis ikan air tawar lain seperti ikan lele, ikan mas, atau ikan nila. Bahkan kadar protein bisa menyaingi sumber protein hewani lain seperti daging sapi, ayam, atau telur. 2. Mempercepat pertumbuhan luka pasca operasi. Ikan gabus memiliki kandungan zat albumin yang sangat tinggi. Perlu Anda ketahui, albumin adalah salah satu jenis protein yang memiliki segudang manfaat. Salah satunya sangat penting dalam proses penyembuhan luka. Ketiga, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Zat albumin juga memiliki fungsi menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Jika kondisi cairan dalam tubuh Anda berkurang, maka protein yang masuk ke dalam tubuh akan pecah sehingga tidak dapat berfungsi secara normal. 4.
4. Memperbaiki gangguan gizi. 4. Memperbaiki gangguan gizi buruk. Manfaat ikan gabus juga dapat memperbaiki kondisi gizi buruk yang banyak dialami oleh bayi, balita, anak-anak maupun ibu hamil. Hal ini disebabkan oleh kekurangannya albumin dalam tubuh yang menyebabkan nutrisi tidak bisa diedarkan dengan baik di seluruh tubuh. 5. Menjaga kesehatan sistem pencernaan. Ikan gabus mempunyai struktur daging yang lebih empuk, sehingga tidak perlu sampai mengkhawatirkan kondisi kesehatan sistem pencernaan. Selanjutnya, ikan manyung. Ikan manyung yang dijual di pasar kisaran harga 30.000 per kilo. Ikan ini hidup di perairan estuari dan laut. Kebanyakan ikan ini hidup di dua habitat, yaitu mula-mula di air tawar, lalu bermuara ke perairan estuari untuk memijah. Muaranya ikan ini sampai ke laut lepas. Ikan manyung dapat dikelompokkan sebagai ikan demersal. Jenis ikan ini dapat berukuran besar, umumnya tertangkap pada ukuran 250 sampai 700 mm. Dapat mencapai panjang 1.500 mm. Menurut Crayola tahun 1980, dalam Mosa tahun 1987, suku Aridae hidup di ketiga wilayah tropis dunia, yaitu Atlantik Tengah, Laut Merah, dan Samudra Hindia, hingga ke Indonesia, Filipina, Taiwan, Papua Nugini, dan Australia Utara. Menurut Suhendra tahun 1991, ikan manyung di Indonesia ini banyak ditemukan hampir di seluruh perairan pantai Indonesia, terutama pada pantai yang ada muara sungai, yaitu pada dasar perairan muara sungai menuju laut pada kedalaman 20 sampai 100 meter. Selanjutnya, udang galah. Udang galah yang dijual di pasar kisaran harga 65 per kilo. Udang galah memiliki ciri-ciri fisik yang lebih besar dari jenis udang lainnya. Udang galah biasanya hidup di daerah perairan air tawar yang dangkal. Udang galah memiliki ciri khas, yaitu memiliki kepala yang berbentuk kerucut, restrum lebar pada bagian ujungnya. Bentuk udang galah memanjang dan melengkung ke atas. Pada bagian atas udang galah terdapat gigi seperti gergaji berjumlah 12 buah dan bagian bawah 11 buah. Udang galah jantan biasanya kepala udang galah jantan terlihat lebih besar dibandingkan dengan udang galah betina. Alat kelamin udang galah jantan terdapat pada pangkal kaki udang galah yang kelima.